bukan karyawan Permai lagi. Itu berdasarkan laporan yang di email setiap bulan oleh bagian HRD ke saya, dan emailnya saya ada. Saya sudah bilang ke penyidik untuk memanggil yang membuatkan itu. Kalau absensi bukan saya yang bikin, Pak, HRD yang bikin. Jadi tiap bulan absensi itu di email ke saya oleh Ulfa. Jadi saya tahu Januari 2011 bukan Heri yang membawa uang. Baik, saudara saksi tadi sudah menegaskan bahwa yang membawa uang, mengambil uang adalah saudara Iwan dari saudara Makmur, dan uang itu kemana dari keterangan saudara saksi tadi sudah juga dijelaskan. Boleh saya tambahin, Pak? Tahun 2009 posisi saya kan membantu Bu Neneng. Jadi untuk membungkus-bungkus itu pekerjaan saya. 2009. Tahun 2010 saya dibantu oleh Oktarino Furi. Jadi yang membungkus itu adalah Oktarino Furi dan teman-teman. Yang namanya supir, kurir, itu tidak boleh ikut membungkus-bungkus uang. Dia taunya sudah terbungkus, dan mereka juga tidak tahu berapa isi bungkusan itu. Jadi saya bingung kenapa Heri bisa tahu kalau itu isinya 1 juta dolar. Jadi saya ingin tanya kembali, kalau kurir atau sopir itu tidak tahu isi yang diantar? Mereka tahu itu isinya uang, tapi mereka tidak tahu isinya berapa. Uang apa mereka tahu? Tidak tahu. Setahu saudara saksi Julianis, tadi keterangan saudara saksi Rosa bahwa pegawai-pegawainya Nazar diminta untuk bikin keterangan atau kesaksian yang mencelakakan saya. Saudara saksi tahu itu? Tahu, Pak. Waktu awal kejadian, Pak Nazar masih bisa telepon saya waktu itu. Dia bilang Pak Anas pun tidak bisa menolong. Jadi dibilang Pak Anas itu pengkhianat. Dibilang sebagai pengkhianat. Karena itu harus istilah saudara Clara Maureen harus ditarik gitu. Kalau untuk yang kesaksian Clara itu langsung mencari saya waktu itu karena saya dalam perlindungan LPSK. Clara setelah tidak bekerja lagi dengan Nazar langsung curhat ke saya. Bu, ini masa dibilang cek ini untuk menjerat Pak Anas. Saya bilang, ya kamu bicara aja apa adanya. Baik, saya geser ke saksi Neneng Sriwahyuni. Saudara saksi kemarin mengatakan bahwa saudara Nazar itu bekerja untuk saya, gitu ya? Betul ya? Saudara saksi tahu dari mana? Sudah dari awal, mohon maaf Bapak yang di belakang. Ya, yang baju putih, saudara jangan komentar, silakan di belakang. Saksi takut. Ini yang pengunjung saya kira ke belakang. Silakan wartawan aja yang depan.
Ini Bapak baju kuning, pengunjung apa wartawan? Oh ya, wartawannya. Oh ya, silakan. Baik, saya lanjutkan untuk saudara saksi. Kenapa pakai seragam? Saudara saksi juga mengatakan bahwa saya ownernya ya, owner apa? Betul. Betul ya. Baik. Berarti tadi daftar aset yang disebutkan saudara saksi Yulianis itu punya saya. Mohon maaf yang mulia, saya mau bisa menjelaskannya. Baik. Pak Anas tersebut. Saudara saksi, pertanyaan saya ya. Tadi kan saudara saksi Yulianis menyebut daftar tuh ada 19. Itu kan hasil bisnis kan, saudara Nazar. Saudara saksi mengatakan saudara Nazar itu bekerja untuk saya ownernya. Betul. Kalau begitu, apakah aset-aset itu ownernya saya? Mohon maaf yang mulia, saya jelaskan. Tolong dijawab saja, ya atau tidak. Itu punya saya. Saya harus menjelaskannya ya, Pak Anas. Silakan dijelaskan. Yang saya menyatakan Pak Anas itu owner itu sangat jelas di mata saya, karena hari-harinya Pak Nazar itu bersama Pak Anas. Setiap hari libur pasti selalu pergi liburan bersama keluarga saya dan keluarga Pak Anas. Dan setiap hari mungkin saya sangat cemburu dengan keadaan suami saya yang memang selalu memprioritaskan Pak Anas. Bahkan setiap malam minggu atau hari minggu pun seringnya bersama Pak Anas. Dan apapun dia menjawab ya, setiap dia tidak berani pergi. Saya ingatkan pengunjung jangan berkomentar. Kalau mau dengar saja. Kalau tidak bisa menahan hati, silakan keluar dari ruang sidang. Ya, saudara saksi, pertanyaan saya karena saya disebut owner, ya kan? Pak Nazar bekerja untuk saya, berarti hasil bisnis itu punya saya. Seharusnya iya Pak, tapi yang uang yang dibeli, yang aset-aset yang disebutkan Pak sama Bu Yuli itu aset-aset yang sebelum bukan aset dari uang kantor itu Pak, boleh dibuktikan. Makanya saya juga kaget Pak, Bu Yuli bersaksi seperti itu. Itu nanti bisa jaksa yang atau Pak KPK pasti akan membuktikan hal itu. Oh, baik. Jadi saya ingin tanya sekali lagi, ya kan? Aset-aset yang tadi itu punya siapa? Punya saya atau punya saudara Nazar? Yang disebutkan itu punya saya, Oh, punya baik. Pak Nazar. Ya, dibeli tahun berapa? Dibeli sebelum Pak suami saya menjadi anggota DPR. Baik. Saudara saksi, setahu saudara saksi, saudara Nazar mulai bisnis kapan? Dari saya di Riau sudah punya bisnis Pak. Ketika di Jakarta? Ketika di Jakarta dia ikut bareng Pak Anas. Baik, ini contoh ya. Tadi saya dengar saudara Yulianis, contoh satu saja. Rumah Pejaten itu dibeli kapan, saudara saksi? Sebelum suami menjadi anggota dewan. Ya, kapan? Anggota dewan kan 1 Oktober. Pertengahan 2009. Pertengahan 2009, baik. Pertengahan 2009, 2008, 2009 sudah ada Anugerah Group? Sudah. Ya. Berarti dibeli dari mana? Bukan dibeli dari penghasilan PT Anugerah, tapi ada bisnis suami saya yang lain, dan sebelumnya suami punya bisnis tambang dan kelapa sawit di Riau. Tambang dan kelapa sawit di Riau. Ya. Tambang di mana? Saya tidak tahu lokasi pasti. Kalau kelapa sawit yang mana?
Di Riau, Pak. Saya juga belum pernah ke sana. Baik, saya tanya kepada saudara saksi Dianis. Saudara saksi, tadi ada aset-aset sebagian yang disebut namanya. Saudara saksi tahu itu dibeli dari uang apa? Dari proyek, Pak. Uang proyek ya. Saudara Nazar mulai urus proyek tahun berapa? Dari 99, Pak. 99. Setahu saudara saksi, misalnya tadi kan ada 19 kan? 19 aset yang disebut, selain tadi ada berapa? Mobil berapa? 56. 56. Itu bisa dijelaskan alirannya dari proyek apa, misalnya berapa, kapan gitu. Sudah saya jelaskan ke penyidik, Pak. Baik, terima kasih. Jadi itu milik saya, milik Nazar atau milik Anugrah? Milik Pak Nazar dan Bu Neneng. Baik, maksud saya yang mulia, kalau itu disebut saya ownernya, mohon berkenan agar aset-aset itu disita untuk negara. Saya ikhlas, maksudnya begitu yang mulia. Kalau itu punya saya. Saudara saksi Neneng Sri Wahyuni, apakah saudara saksi tahu bahwa pada akhir Agustus 2009 saya memberikan uang 200 juta kepada saudara Nazarudin? Saya tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu bahwa uang 200 juta itu diakadkan sebagai DP untuk pembelian Herir? Saya tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu bahwa uang itu diberikan di Chatterbox Plaza Senayan? Saya tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu bahwa pemberian itu, penyerahan uang itu disaksikan oleh saudara Saan Mustafa dan Pasha Soekardi, dan yang keduanya sudah juga bersaksi di persidangan ini? Saya tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu bahwa uang 200 juta itu berasal dari pemberian Pak SBY kepada saya 250 juta, saya pakai 50 juta, 200 juta saya berikan untuk DP mobil Herir? Saya sangat tidak tahu. Sudah tahu ya? Baik. Tapi kalau uang itu kata Marisi berasal dari Hambalang, saudara tahu ya? Saya tahu belakangan ini. Saudara, apakah saudara tahu bahwa itu cerita bohong? Saya tidak menyatakan itu bohong atau benar, karena saya yang membayar hanya sebatas membayarkan sesuai BAP saya pada penyidik. Tapi uangnya dari mana, saya memang dari penyidik saya tidak tahu. Apakah betul cek itu atas nama Pacific Metropolitan? Iya, Pasifik, PT Pasifik. Betul ya? Berapa jumlahnya? Seingat saya 520 juta. 520 juta. Saudara saksi tahu siapa dirut Pacific Metropolitan? Seingat saya Clara. Clara Maurin. Iya. Saudara saksi tahu bahwa Clara Maurin itu tanda tangan cek kosong? Iya, cek tersebut memang sudah ada tanda tangannya. Jadi seluruh cek kosong itu memang betul ditandatangani oleh dirut-dirut? Maksudnya cek kosong apakah belangkonya kosong atau tidak ada dananya? Maaf yang mulia. Maksudnya Belangkonya belum ya, ditulis uang. betul. Belangkonya belum ditulis uangnya tapi sudah ditandatangani. Blank check. Ya.
pada saat itu memang cek tersebut sudah ditandatangani. Siapa yang menyuruh tanda tangan itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Apakah seluruh cek-cek perusahaan di bawah Permai Group disuruh tanda tangan seperti itu semua? Saya tidak tahu, karena menurut saya biasanya ditandatangan di saat diperlukan. Kesaksian Saudara Clara Maurins itu ada puluhan lembar cek itu ditandatangani dalam status belum terisi, kosong. Ketika saudara saksi yang menuliskan angka 520 juta itu siapa? Saya. Baik. Ketika saudara saksi menuliskan itu, apakah sudah ada tanda tangan Clara Maurins? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti artinya ditandatangani ketika statusnya kosong ya? Iya. Ya. Apakah semua cek seperti itu? Waktu itu saya tidak ingat persis, sudah ditandatangani berapa lembar, saya tidak ingat persis. Tidak tahu persis ya? Saya tanya saudara saksi Julianis. Apakah kejadian cek kosong, belum ada isinya, ditandatangani oleh pengurus perusahaan itu hanya terjadi untuk Pacific Metropolitan atau semua perusahaan di bawah saudara Nazar dan Neneng? Semua perusahaan, Pak. Semua perusahaan. Iya, baik itu perusahaan pinjaman maupun perusahaan yang memang punya Pak Nazar sendiri. Setahu saudara saksi yang membantu saudara Neneng ngurus keuangan, apa tujuannya? Ya nanti kalau misalnya ada keperluan jadi nggak susah lagi manggil orangnya. Jadi tinggal tulis saja begitu. Iya, Pak. Baik. Saya geser ke saudara saksi Neneng lagi. Apakah saudara saksi tahu pada bulan Februari tahun 2010 saya pernah memberikan cicilan 75 juta pada saudara Nazarudin? Tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu bahwa yang mengambilkan itu adalah saudara Rahmat Cicilan yang dimaksud cicilan apa? Herir? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak ada itu. Saudara saksi tidak tahu? Tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Baik. Ini juga kesaksian saudara Rahmat di pengadilan. Saya geser ke saudara Nuril, saksi Nuril. Saudara saksi Nuril Anwar, saudara saksi tahu bahwa mobil Harrier itu kemudian dijual pada sekitar Juli 2010 setelah kongres? Tahu yang mulia. Tahu Pak. Salah lagi yang mulia. Maaf CTU. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu bahwa uang hasil penjualan mobil Harrier itu 500 juta rupiah diberikan kepada saudara Nazarudin lewat ajudannya yang bernama Iwan? Tahu. Bagaimana saudara saksi bisa tahu? Yang pertama, Iwan cerita bahwa dia mau janjian di Pasar Senayan bahwa mau ada pengembalian uang dari saudara Rahmat sekitar 500 juta uang hasil dari penjualan Harrier Pak Anas, dia bilang itu kan. Nah kemudian memang pada malam itu saya ikut ke rumah di Pejaten, ya uang itu memang langsung dibawa ke dalam sama Iwan. Dibawa ke dalam itu ke mana? Ke kamar Pak Nazar. Saudara juga hadir di Pejaten waktu itu? Waktu itu saya ngantar. Waktu kita habis contohan pertemuan, biasanya terkadang memang saya tidak ikut ke rumah, terkadang memang saya ikut di rumah baru balik pulang. Baik.
Tapi yang membawa betul saudara Iwan yang bawa. Ajudan. Ajudan. Iwan ini maksudnya Iwan Ajudan betul? Iwan Ajudan. Nama aslinya siapa? Iwan ini. Wahyudi Utomo. Kenapa dipanggil Iwan? Saya juga nggak ngerti, baru tahu dari penjelasan Idanis bahwa setiap ajudan itu dipanggil Iwan. Yang jelas sejak berkenalan dengan saudara Iwan itu ya dia pernah namanya Iwan, cuma ketahuan ketika saya minta KTP ada sesuatu hal, saya baru tahu namanya itu Wahyudi Utomo. Dan juga ya dia sering cerita bahwa kalau di luar juga Panajar namanya Mr. Lucky gitu. Kalau misalkan di karaoke gitu kan, ya Mr. Lucky gitu. Pokoknya kalau urusan dunia malam Iwan lah. Kalau saya kan urusan DPR dunia siang. Mr. Luki. Saudara saksi Nuril. Saudara saksi menyampaikan kemarin, saya ingat persis bahwa mendampingi saudara Nazarudin untuk memberi uang di Bandung nih ke DPC Kalteng, Ya, kemudian Sumsel, ya, kemudian Aceh, ya, kemudian Lampung, ya. dan sebagian Jawa. Apakah saudara saksi tahu bahwa Aceh, Sumsel, Lampung, Kalteng, NTT itu basis pendukungnya saudara kandidat Marzuki Ali? Karena dari awal kita ini berprinsip menebar di mana-mana, siapapun DPC-nya yang kira-kira pendukung siapapun yang kita kasih gitu lah. Karena memang komitmen awal kita, siapapun yang terpilih, kita adalah bendara umumnya. Itu saya sudah jelaskan di persidangan lalu ya. Saudara saksi tadi menyampaikan bahwa sebelum pergi ke Singapura, saudara Nazar ada pertemuan khusus dengan Marzuki Ali di gedung DPR, betul? Betul. Waktu Saudara itu saksi, ya, bagaimana? yang dampingi itu Sultan Batu Gana. Siapa yang mendampingi? Sultan Batu Gana. Pak Sultan Batugana. Baik. Apakah saudara saksi tahu bahwa paginya itu ada rapat Dewan Kehormatan di Cikias? Saya tahu dari kedua belah pihak, dari Pak Nazar maupun Iwan, bahwa subuh-subuh dia ke Cikias mengantar Pak Nazar bahwa ada rapat dengan Pak SBY. Nah, kemudian kita ketemu di basement DPR. Waktu itu pas setelah dari Cikeas, sebelum ada pertemuan di Marzuki Ali itu, kita ketemu di basement DPR. Dia banyak berkeluh kesah bahwa dia sudah disingkirkan oleh Partai Demokrat, dan dia meminta ke saya untuk buat klarifikasi soal proyek-proyek. Baik, saudara saksi tahu apa mendapatkan cerita atau tidak dari saudara Nazar bahwa ketika rapat di Cikias, saudara Nazarudin kena marah dan diputuskan untuk diberhentikan? Waktu itu memang dia diminta untuk berhenti jadi bendara umum. Jadi kan disuruh memilih kan antara anggota DPR atau bendara umum. Ya dia sih lebih milih dua bendara umum lah.
ternyata ya Pak SBY marah, dan itu yang membuat dia ya shock juga kan, dimarahin sama Ketua Dewan Pembina. Terus setelah itu dia mengadu kepada Pak Marzuki Ali, dan Pak Marzuki Ali memberikan statement, "Jar, kalau lu mau besar lu lawan ke SBY. Gua begini jadi ketua DPR karena gua lawan SBY." Itu statement di basement DPR. Baik, saudara saksi, para saudara Nazar waktu itu menyampaikan bahwa Pak SBY marah karena saudara Nazar menyebut nama-nama tertentu. Dia bilang kalau saya tidak dibantu saya bongkar semua. Dia terima, banyak yang terima uang dari dia kan, termasuk Mas Ibas, Bu Ani gitu dan sebagainya gitu. Itu yang membuat Pak SBY marah. Karena memang itu tadi, karena niatan untuk menghancurkan Partai Demokrat, jadi dia sudah siap. Waktu itu ada laporan keuangan yang daftar nama penyumbang partai. Di situ yang jumlahnya saya nggak tahu benar atau tidak, jumlahnya semua miliaran. Cuma waktu hilang di lantai 9. Artinya disuruh saya untuk buka ke wartawan biar partai ini hancur. Maka saudara saksi tahu, saudara Nazar menurut keterangan saudara saksi kan berangkatnya setelah ketemu Pak Marzuki. Betul. 23 Mei. Betul, 23 Mei 2011. Betul. Maka saudara saksi tahu bahwa tanggal 24 Mei saudara Nazar mengundang para wartawan untuk dia konferensi pers di DPR. Padahal dia sudah pergi sebetulnya. Itu ada, cuma gagal. Yang pertama, sebelum itu memang ada. Sebelum Mei itu bahwa di jumpa pers dia itu tidak mengenal saudara Rosa, itu bukan staf dia. Statement di di jumpa pers itu didamping oleh Benika Harman sama Ruhut kalau nggak salah. Saya lupa. Apa statementnya bahwa Rosa itu bukan staf saya. Staf saya cuma 2, Nuril dan Eva. Baik. Itu. Saudara saksi tadi juga menyebut termasuk di BAP ada saudara Nazar menyerahkan uang kepada ketua fraksi yang baru, betul gitu? Betul yang mulia. Setahu saudara saksi, berapa dan untuk apa? Ya, Pak Nazar itu cerita ke saya bahwa ketua fraksi minta uang gitu. Buat beli mobil katanya. Beli mobil. Beli mobil. Nah, Berapa besar yang di 200 US? 200.000 US. 200.000 US. Saudara saksi, sebagai tenaga ahli saudara Nazar, saudara kemarin menyampaikan bahwa pernah datang 2 kali di apartemen Senayan City. Saudara saksi juga menyampaikan bahwa apartemen itu digunakan untuk kegiatan bisnis saudara Nazar dan lain-lain. Bisa dijelaskan apa maksudnya, elaborasinya seperti apa digunakan kegiatan bisnis? Dan Ya, apartemen itu kan disewa dan di dalamnya ada berangkas uang. Ada berangkas untuk nyimpan uang di dalamnya. Artinya memang biasanya kan kalau Pak Nazar itu kalau janjian dengan kolega itu banyak di hotel ya, di Crown, di Sultan, di Pacific Place, di Grand Melia. Mungkin saat itu karena kita menyewa
apartemen itu, jadi banyak di situ. Yang tempatnya enak sih, ada kamar tidurnya, gitu kan, ada kulkas, ada makanan, bahkan di situ ada pembantu juga di situ. Jadi memang di situ kebanyakan dia untuk ketemu kolega, dan kemudian ketika dia butuh waktu saat itu ya ada berapa tim ya dia tinggal panggil aja, ketemu di apartemen Senayan City. Setahu saudara saksi, apakah saudara Neneng tahu bahwa saudara Nazar punya apartemen itu? Itu yang saya nggak tahu. Setahu saya yang tahu ya di situ ya Aan yang sering di situ, Iwan, saya, Eva. Ya emang sering ada ya ketemu di situ lah. Dan coba kesini ada bapak ya saya ke situ. Memang saya cuma 2 kali datang ke situ. Kebanyakan memang saya di DPR. Karena memang apartemen itu sangat strategis. Di bawah ada mall, ada tempat ngopi-ngopi, ada tempat karaoke, ada tempat pijat, gitu kan. Jadi enak kalau Anda tinggal turun atau tinggal naik. Tinggal turun atau tinggal naik, apa maksudnya? Kalau butuh kan tinggal turun. Kalau pegal-pegal kan tinggal hiburan kan tinggal turun, lift kan. Tinggal turun, tinggal naik kan? Ya kalau butuh hiburan, pegal-pegal kan tinggal turun lift maksudnya. Saudara saksi mendampingi kalau itu? Saya tidak pernah diajak, Pak. Kalau urusan itu urusan Iwan. Saudara saksi sebagai yang dekat dengan saudara Nazar, stafnya pasti masih ingat pada awal-awal saudara Nazar mau